Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Terima kasih banyak untuk semua saudara-saudaraku penggemar setia dari channel kami Padepokan Macan Loreng. Semoga saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat untuk dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rezeki dari saudaraku semuanya selalu melimpah ruah halal barokah dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saudaraku semuanya, kami akan menguak tentang fenomena alam atau bencana alam yang terjadi di Gunung Merapi, letaknya di Jogja dan di Jawa Tengah. Nah, Gunung Merapi ini sekarang terjadi erupsi, dan nanti kita akan kuat dari sisi gaibnya. Kita akan hadirkan dari golongan gaib yang sudah Islam, kita tanya-tanya seputar kejadian bencana tersebut. Mohon doanya untuk semua saudaraku agar kami diberi kelancaran dalam proses mediumisasi ini, dan untuk saudaraku semuanya diambil sisi positifnya, sisi baiknya, yang negatif dibuang yang jauh-jauh, karena proses mediumisasi yang kita lakukan ini tidak mewakili suatu kebenaran yang mutlak, karena kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijadikan pembelajaran saja. Langsung saja mari kita mulai. Siap? Itu mic-nya sudah nyala Mas ya? Sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya dan Nirwana, saya minta ya malaikat yang ada dalam tasbih, saya minta dibersihkan tubuhnya mediator. Tidak ada jin, setan, semen, fasik ataupun iblis. Semuanya dibersihkan secara total. Tidak ada penyusup-penyusup dari luar ataupun dari dalam yang bisa masuk dan menyusup dalam tubuhnya. Semuanya terpental. Allah bersih, bersih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya dan Nirwana, saya minta dari golongan gaib yang sudah Islam, yang sudah memeluk agama Islam, yang mengetahui tentang terjadinya erupsi Gunung Merapi, letaknya tepatnya ada di perbatasan Jawa Tengah dan Jogja. Saya minta dihadirkan ya malaikat, masukkan ke dalam tubuhnya mediator yang ada di depan saya ini. Allah masuk, kuasai jasadnya mediator, sinkron dengan jasadnya mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, ini dengan siapa ya? Saya dari golongan gaib, dari golongan jin. Iya. Wujudnya apa ini? Saya Ki Semar. Saya yang penunggu di Gunung Merapi. Ada apa saya dipanggil dihadirkan di sini? Mohon maaf sebelumnya Ki ya. Saya mau protek dulu, takutnya nanti kalau penyusup yang masuk nanti kan memberi informasi yang buruk nanti. Ini saya protek dulu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya dan Nirwana, apabila ini penyusup dari golongan fasik, secara otomatis terlempar. Allah. Ki Semar, alangkah lebih baiknya mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu ya. Baik. Agar kita lebih yakin lagi kalau Anda betul-betul sudah memeluk agama Islam. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Ini tadi waktu di Gunung Merapi tadi ngapain di Semar ini? Lagi ngapain tadi? Saya sudah diislamkan oleh beliau Sang Hyang Cahyanima, raja di alam gaib. Masya Allah. Iya. Tadi pas waktu saya hadirkan di sini, Ki Semar lagi ngapain di Gunung Merapi? Saya gaib, salah satu gaib yang sudah diislamkan. Sekarang menjadi kewajiban saya untuk beribadah. Oh, lagi beribadah tadi ya? Benar. Tugasnya Ki Semar di Gunung Merapi, tugasnya apa nih? Karena saya sudah diislamkan dan diberi amanah oleh beliau Sang Hyang Cahyanima untuk menjaga di Gunung Merapi. Oh, jadi menjaga di sana ya? Ya, tapi saya mempunyai kewajiban yang utama beribadah kepada Allah karena saya sudah dimuslimkan oleh beliau. Masya Allah, Alhamdulillah. Oh iya Ki, ini mohon maaf tadi ganggu waktunya ya, saya hadirkan di sini. Iya, Saya mau tahu tentang kejadian yang terjadi di Gunung Merapi ini kan sedang mengalami erupsi. benar. Itu musababnya kenapa Ki? Kalau dari pandangan gaibnya? Memang telah terjadi erupsi. Bahkan ini yang sudah kedua kali dalam kurun waktu yang relatif dekat. Jadi udah 2 kali ini ya? Benar. Jadi yang kemarin itu Iya. juga erupsi, itu sebagai peringatan dari alam, tapi itu semuanya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, Iya. Subhanallah. agar manusia yang ada di sekitar Gunung Merapi khususnya, dan untuk semua manusia yang ada di Nusantara ini agar introspeksi diri, mawas diri, dan selalu mentaubati diri atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, karena Allah Maha Pemurah, Maha Pengampun. Dengan bertobat itulah semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, berarti jadi untuk introspeksi diri, untuk muhasabah diri ya Ki ya? Ya, tapi itu ada lagi rahasia di balik itu. Rahasia seperti apa gitu? Karena di bawah gunung berapi yang masih aktif, Iya, khususnya di bawah di bawah tanah. Gunung Merapi itu, di dalam perut bumi. Oh, di dalam perut bumi. Benar. Ada apa di dalam perut bumi? Itu ada kaum yang sangat berbahaya yang dipenjara di dalam perut bumi, yang sudah lama sekali sampai sekarang masih dipenjara di dalam perut bumi itu. Kamu apa itu Ki? Kok sampai bisa di penjara di bawah perut bumi, itu ceritanya dulu bagaimana? Itu adalah kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dulu waktu zaman Raja Zulkarnain, Ya. mereka para kaum Ya'juj dan Ma'juj itu membuat kerusakan, membantai semua yang dilihatnya. Apa yang ada di depannya akan dirusak, dibantai semuanya. Mereka sangat ganas, dan Raja Zulkarnain waktu itu
hanya bisa menghalau, tidak bisa mengalahkan karena begitu besarnya kekuatan mereka. Saking banyaknya itu. Benar. Terus Dan Raja Zulkarnain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ya'juj dan Ma'juj itu dipenjara dan akhirnya masuk ke dalam perut bumi, dipenjara dengan lapisan lava gunung api yang masih aktif melingkari penjara itu sampai saat ini. Tapi ironisnya di dalam perut bumi itu penjara semakin hari semakin menipis. Nah, itu kenapa sih? Sebabnya apa? Penjara itu, benteng itu semakin istilahnya menipis atau semakin keropos lah istilahnya. Itu kenapa sebabnya? Benar. Itu karena ulah manusia yang ada di atas bumi ini. Apa yang mereka perbuat? Selalu berbuat dosa, melakukan maksiat. Dari manusia yang melakukan dosa dan melakukan maksiat itulah akan mengeluarkan energi negatif yang menjadi santapan makanan kaum Ya'juj dan Ma'juj yang ada di dalam perut bumi itu. Otomatis powernya, kekuatannya semakin besar dan penjaranya menjadi semakin tipis. Oh, jadi setiap energi negatif dari perbuatan buruk yang kita manusia lakukan itu nanti menjadi santapan makanan oleh mereka itu. Ya, itu. Benar, akan dihisap karena energi negatif itu menjadi sumber kekuatan mereka di dalam perut bumi. Kenapa gitu? Ada yang tidak senang saya cerita ini. Semua energi buruk, energi negatif yang menyerang semuanya hancur Allah. Semua golongan fasik yang menyerang semuanya hancur Allah. Bersih. Dibentengi dari radius 50 km melingkar dengan izin Sang Hyang Nurjati. Alhamdulillah, terima kasih. Dan iya, sama-sama nih. Ayo Ki, tadi ceritanya gimana tadi? Jadi perbuatan manusia yang menjalankan maksiat, melakukan dosa, itu akan memberikan energi yang besar pada kaum Ya'juj dan Ma'juj yang dipenjara di dalam perut bumi sampai saat ini. Mereka akan semakin kuat apabila menghisap semua energi yang ada di atas bumi ini menjalankan maksiat, melakukan dosa. Astagfirullahaladzim. Nah ini Ki, saya mau tanya lagi. Nanti kan kalau Ki Semar bilang setiap manusia yang melakukan suatu hal keburukan itu akan menjadi energi negatif dan diserap oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj, kaum Ya'juj dan Ma'juj di bawah perut bumi. Nah ketika manusia itu berbuat baik, itu gimana nih? Bahkan sebaliknya, apabila manusia menjalankan ibadah yang benar secara syariat dan secara hakikat, maka akan mengeluarkan energi cahaya malaikat yang keluar dari tubuh manusia itu. Oh, Masya Allah. Jadi energi negatifnya itu akan terkikis dari energi positif. Benar, otomatis di dalam tubuhnya energi negatifnya akan dibersihkan dengan energi cahaya dari amal kebaikan yang dilakukan manusia itu. Nah kembali lagi Bu, ini saya juga mau tanya bukan hanya tentang Gunung Merapi, tapi di gunung-gunung di Nusantara ini itu kayak di Semeru ya. Waktu erupsi itu juga Gunung Merapi juga kontras, juga erupsi. Kenapa itu? Kok bisa sama? Benar sekali. Jadi di tanah Jawa ini ada beberapa gunung yang aktif dan semuanya saling berkaitan, saling sambung menyambung seperti cincin api. Dan itu yang menjadi penjara Ya'juj dan Ma'juj yang ada di perut bumi itu. Jadi gunung-gunung di Nusantara ini saling berkaitan ya? Benar.
apa lahar yang ada di bawah ini juga saling tersambung. Saling menyambung semuanya. Jadi kalau salah satu gunungnya erupsi, semuanya Ikut erupsi. Tidak dalam waktu yang lama, pasti berdekatan. Nah, sekarang ini kan sering terjadi bencana alam di mana-mana, Ki. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungi Allah, saudara semuanya. Nah, di akhir-akhir ini itu kan sering terjadi bencana alam di mana-mana. Benar. Iya kan? Ada puting beliung, angin puting beliung, ada banjir dan bencana-bencana yang lain. Benar. Itu kalau dari pandangan Ki Semar itu sebenarnya kenapa? Jadi untuk semua manusia, musibah yang didatangkan oleh Allah di alam dunia ini pada hakikatnya untuk menguji manusia itu sendiri, di mana kesabaran mereka. Apabila manusianya itu diuji dengan musibah itu mengeluh, maka ujian itu akan menjadi azab. Apabila manusianya itu menerima dengan sabar, ikhlas, maka akan pahala yang diterimanya dan surganya Allah yang akan diberikan. Apa karena dampak dari kaum Ya'juj Ma'juj yang ada di tanah, di bawah tanah itu juga meronta-ronta ingin keluar itu, dari bencana itu? Benar, itu tetap ada imbasnya, karena di dalam perut bumi Ya'juj dan Ma'juj itu berontak ingin keluar, otomatis menjadi dampak yang ada di atas bumi ini, bergetar seperti gempa bumi dan gunung meletus. Dengan meletusnya gunung berapi itu otomatis keluar lava, dan lava itu berfungsi untuk menguatkan kembali penjara-penjara itu agar tidak terkikis terus menerus semakin tipis. Nah, nanti kan Ki Semar kan bilang kalau kaum Ya'juj Ma'juj itu dibelenggu atau dikurung sama beliau Raja Dzulkarnain. Itu bentengnya itu berupa apa, Ki? Kan ada yang katanya bilang kalau tembok Cina terus dan lain-lain. Itu kalau bentengnya beliau Raja Dzulkarnain itu sebenarnya bentuknya apa, Ki? Yang ada di penjara itu yang saya lihat hanya terlihat lava dari gunung api. Selain itu hanya rahasia Allah yang tahu. Oh, jadi lava yang ada di dalam gunung-gunung ini ya, gunung yang aktif itu ya? Iya. Menjadi benteng itu ya? Menjadi bentengnya. Agar bangsa Ya'juj Ma'juj itu tidak keluar dari muka bumi. Benar. Di bawah itu ya, di bawah bumi. Ya. Terus Ki? Makanya Allah meletuskan gunung api itu. Ada hikmah di balik gunung Merapi itu dan gunung-gunung api yang lainnya meletus. Tujuannya untuk menguatkan kembali penjara yang ada dalam perut bumi. Karena belum waktunya keluar itu. Ya'juj dan Ma'juj yang ada di dalam perut bumi. Dan keluarnya nanti di akhir zaman. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungannya Allah, selalu dikuatkan keimanan kita. Apalagi yang Anda ketahui tentang Pulau Jawa? Pulau Jawa ini adalah pulau yang tertua di dunia ini. Jawa ini pada asal muasalnya sangat luas,
meliputi hampir semua dunia ini adalah Pulau Jawa. Karena pada zaman Nabi Nuh terjadi banjir bandang yang amat dahsyat. Akhirnya pulau-pulau terpecah menjadi pulau-pulau kecil. Dan yang utuh sekarang ini ya Pulau Jawa yang tertua ini. Insya Allah. Mungkin itu saja Ki ya, yang saya ingin tahu tentang kejadian gunung-gunung yang masih aktif atau Gunung Merapi yang letaknya ada di Jawa Tengah dan di Jogja. Terima kasih banyak atas informasinya untuk Ki Semar. Sama-sama. Dan mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya, mengganggu ibadahnya waktu di Gunung Merapi tadi ya. Ya, tidak apa-apa. Saya bisa memberikan informasi yang penting. Iya. Terima kasih banyak Ki Semar. Sama-sama. Selebihnya saya mohon maaf ya. Iya. Ya. Silakan Ki Semar kembali ke tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan keluar. Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk semua saudara-saudaraku yang sudah nyimak video kami, konten kami sampai selesai. Jangan lupa di like, di share, di komen sebanyak-banyaknya dan dijadikan pembelajaran, dijadikan wawasan, diambil sisi positifnya, yang buruk dibuang jauh-jauh. Dan terima kasih sudah mendukung channel kami daripada Bukan Macan Loreng. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.